Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini pembawa acaranya siapa? Moderatornya siapa? Pak. Mbak siapa? Mbak Fitri. Dengar ya? Suara saya dengar ya? Dengar. Saya mulai ya. Bentar. Aku sih zoom. Wait. Kita mulai. Materi saya adalah masalah donor darah. Jadi yaitu gangguan Mbak. Halo. Nggih. Ngapunten nanti tak saya telepon nggih. Saya tak zoom dulu nggih. 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 Ya. Ini materi saya adalah donor darah yang berkaitan dengan darah. Ini masih dasar nih. Nanti kalau ada yang di ruang kerjanya nanti atau memang mata kuliahnya adalah masalah kesehatan, terus berkaitan dengan transfusi, ini nanti bisa untuk berkelanjutan. Jadi untuk donor darah ini, nah ini sekretariatnya, gitu. Jadi untuk kantornya kantornya ada di Jalan Buring nomor 10. Ini lokasinya. Lokasinya ada di Jalan Buring nomor 10. Nah, ini adik-adik kan ada di rumah semua ya. Nah, kalau masuk kota, nah, ke arah itu ada PLN, rumah sakit, PLN, terus ke arah belok kanan, sampai nanti belok kiri, ya. Setelah belok kiri, lurus saja ada, ya ini gedungnya ini. Gedungnya adalah di tengah-tengah, yaitu di nomor 10. Kalau markasnya ada di ujung, jadi di belokan. Itu tempat lokasinya. Nah, ini pendukung viti saya. Jadi saya nama lengkapnya itu kelahiran di Malang, Arema. Tinggalnya sekarang ada di Perum Bumi Mondoroko Raya, blok 1, nomor 3. Terus pendidikan terakhir saya S1, nomor WA itu ya, unit kerja saya dari PMI, tapi unit kerjanya ada di unit transfusi darah. Nah, organisasi sama dengan adik-adik yang atau calon nanti KSR. Jadi di mahasiswa saya banyak mulai dari awal adalah aktif di unit transfusi, aktif di Korps Sukarela, KSR, perguruan tinggi. Itu. Saya kira itu untuk kurikulum viti saya. Melanjut ke materi. Jadi untuk dasar hukum, ya, dasar hukum dari unit transfusi darah ini, yaitu PP nomor 18, Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 1980. Nah, nomor 2 adalah PP nomor 7 tahun 2011. Ini salah itu. Ya. Jadi tahun 2011, tiganya tidak ada. Tiganya ini naik itu. Nah, terus Permenkes tahun nomor 83 tahun 2014. Ini berkaitan dengan sarana prasarana yang harus dipenuhi oleh unit transfusi darah. Mulai dari karyawan, gedung,
sampai dengan produksi dan pendistribusian, termasuk di dalamnya itu. Ya. Terus, nah, di situ akan dibedakan di PP Peraturan Menteri Kesehatan nomor 83 itu akan dibedakan bahwa ada UTD yang madya, mula, ada yang provinsi, tingkat provinsi, ya, semacam itu. Nah, nomor 4 adalah dasar hukumnya adalah Permenkes 91. Ini sudah mencakup masalah teknis transfusi darah, mulai dari perekrutan donornya gimana, terus masalah pengambilannya gimana, produksinya harus bagaimana, pengujian kualitasnya harus bagaimana, harus memenuhi semua hal itu, sampai dengan kepuasan untuk pelanggan. Itu antara lain itu, untuk Permenkes 91. Ini semua bisa untuk di-download secara umum. Terus nomor 5 secara hukum adalah, dasar hukumnya adalah Peraturan Kepala Badan POM, yaitu nomor 10 tahun 2017. Ini lebih detail karena mengarah ke kualitas yang akan diambil darahnya itu, untuk nanti darah itu adalah sebagai obat, ya. Jadi pengambilan harus berkualitas, harus aman, dan darah ini bisa sebagai obat. Itu yang Peraturan Badan POM RI nomor 10 tahun 2017. Keenam adalah Permenkes nomor 15 tahun 2019. Ini berkaitan dengan tadi, perka tadi itu adalah plasma, pemanfaatan plasma, pengambilan plasma secara plasmaferesis, yaitu orang diambil plasmanya, nah ini nanti dijadikan semacam obat, ya. Itu untuk Permenkes nomor 15 tahun 2019. Nah, pendirian UTD harus mendapat SK Wali Kota, ini nomornya itu ya, tahun 2013. Begitu juga harus ada izin dari Wali Kota, atau di mana UTD itu atau unit donor darah itu berdiri. Misalnya di kota atau kabupaten, ya ini harus secara operasional harus ada izin dari pemangku wilayah itu, gitu ya. Itu secara hukumnya itu. Nah, mohon yang apa ini, yang masih di-on-kan apa ini, suaranya dimatikan aja supaya enggak kompresek. Ya, mohon maaf ya. Nah, ini struktur organisasinya unit transfusi darah itu. Jadi PMI itu nanti akan lebih mengenal mungkin kalau PMI. PMI itu kalau di Kota Malang ini ada beberapa unit. Yaitu yang pertama adalah unit markas. Yang markas ini yang nanti banyak membimbing dari adik-adik berkaitan dengan PP, berkaitan dengan evakuasi, berkaitan dengan bencana, dan lain-lain itu yang berkaitan ke PMI-an banyak di bagian di unit markas. Nah, kalau di satunya adalah di unit transfusi darah. Ini masalah seluk-beluk dengan transfusi darah. Jadi mulai dari pengambilan darah sampai darah itu didistribusikan. Tuh. Nah, yang terbaru ini enggak kami cantumkan ya. Yang terbaru itu di Kota Malang itu ada unit kepelatihan. Nah, nanti mungkin Pak Heri ya. Pak Heri termasuk di dalamnya yang kepala unitnya. Nah, itu. Saya enggak membahas itu, tapi membahas untuk unit transfusi darahnya. Jadi unit transfusi darah ini untuk susunannya ada, yaitu dipimpin oleh kepala unit transfusi darah. Ini seorang dokter, harus seorang dokter.
Terus dibantu oleh manajer pemastian mutu, ini juga seorang dokter. Nah, untuk bidang-bidang yang lain, seksi-seksi yang lain, ini mestinya kalau dokter sangat baik. Ini paling tidak S1 bidang sesuai dengan kesehatan. Nah, oh, Mbak Yuni aja. Nah, terus untuk, nah ini ada bagian-bagian kepala seksi. Nah, untuk kepala seksi pengolahan donor, ini saya yang megang. Ini ada yaitu bagian urusan rekrutmen dan humas. Ada lagi yaitu bagian SIM, Sistem Informasi Manajemen aplikasi ya, supaya mulai dari pengambilan semua data itu ada di situ. Nah, terus ada konseling donor, itu adalah bagiannya. Nah, ada lagi untuk kepala seksi pengolahan darah. Pengolahan darah ini mulai dari seleksi donor sampai darah itu keluar. Ini ada IMTD semua. Ini dipegang oleh Mbak Nena Diasmari. Ini lulusan PTDD, ATD, ya, sama dia juga S1 dari kesehatan. Nah, ketiga adalah kepala seksi pengawasan mutu. Ini minim adalah S1 biologi yang diizinkan. Kalau ada dokter lebih bagus. Kalau enggak, yang paling enggak ya yang senior yang sudah tahu dengan masalah darah, itu ya. Itu dipegang oleh Bu Nugroho Sih Sumantri. Ini. Terus ini kepala seksi tata usaha. Ini sama. Ini adalah penunjang sarana prasarana semua keuangan SDM ini ada di kepala seksi tata usaha. Ini juga gitu. Lebih baik kalau memang S1. Nah, ini walaupun nggak dokter nggak apa-apa sih ya kalau ini paling tidak tahu organisasi manajemen. Nah, itu ya. Nah, yang tepat itu ya sebetulnya bagian apa ini? Manajemen kesehatan atau psikolog ya, antara lain itu tentunya yang jabat ini, atau bagian keuangan antara lain itu. Itulah organisasi yang ada di unit transfusi darah yang ada di Malang, gitu ya, yang ada di Malang. Nah, menginjak ke pelayanan darah. Tujuan dari pelayanan darah adalah menjadikan pelayanan darah di UTD adanya ketersediaan darah yang berkualitas dan aman. Yang berkualitas itu cara pengambilan sesuai dengan SOP-nya, sesuai dengan aturan dari dasar hukum tadi, harus semacam gitu. Nah, aman, yang dimaksud aman ini, aman bagi untuk yang donor, aman pula untuk yang menerima, aman juga untuk petugas. Nah, itulah ya yang diharapkan, yang dimaksud dengan darah aman itu. Nah, rantai pelayanan darah, ya, rantai pelayanan darah yang harus ada di unit transfusi darah, yaitu yang pertama adalah rekrutmen donor. Nah, rekrutmen donor ini nanti di flowchart nanti akan lebih jelas nanti. Jadi rekrutmen donor, terus tahapan kedua adalah seleksi donor, terus pengambilan darah lengkap, pengambilan darah aferesis. Nah, ini yang nomor 4 ini hanya biasanya di UTD-UTD tertentu. Nah, terus harus ada umpan balik pelanggan, terutama masalah produk, terutama. Tapi apa umpan balik untuk keseluruhan bisa, ya memang diizinkan ya. Itu misalnya sarananya, pelayanannya apa dari
security-nya, pelayanannya dari cleaning service-nya dikeluhkan, ini harus ada. Untuk apa? Ya untuk mengevaluasi, untuk perbaikan supaya tidak terjadi pengulangan lagi. Nah, itu arahnya gitu. Nah, terus keenam adalah pengelolaan komponen darah. Nah, ini darah tadi, pengambilan darah dan pengelolaan komponen darah ini diharapkan untuk ya ini proses untuk produksi apa sih yang diperlukan, macamnya apa, nanti ada nanti. Nah, ketujuh adalah spesifikasi dan kontrol mutu komponen. Cara pengambilannya betul apa enggak, cara volumenya betul apa enggak, cara pengolahannya betul apa enggak, ini kontrol mutu. Betul apa enggak, apa karena sarana prasarananya yang kurang atau yang lain-lain, atau suhunya, rantai dinginnya, itu antara lain itu. Nah, yang kedelapan adalah uji saring IMLTD. Nah, ini masalah penyakit. Jadi di darah yang berkaitan dengan penularan penyakit melalui darah diuji di ini. Nah, kesembilan pengujian serologi golongan darah. Ini nanti berkaitan dengan kalau ada pasien yang perlu harus kita uji kecocokan golongannya, kecocokan golongannya itu A, B, O, AB, termasuk resus. Itu kecocokan itu juga kecocokan dengan volume darahnya, terus komponennya yang diperlukan, termasuk itu. Nah, ke-10 adalah penyimpanan darah. Nah, penyimpanan darah ini ada aturan tadi di Permenkes 91. Ini aturannya ada di situ. Penyimpanan darah itu berapa, suhu kamar itu berapa. Nanti macam-macam darah, jenis-jenis darah tadi, suhunya ada macam-macam. Jadi itu yang. Terus distribusi darah. Distribusi darah ini, darah yang sudah sehat untuk distribusikan ke rumah sakit. Nah, jalan enggak rantai dinginnya? Nah, itu ya. Kalau rantai dinginnya jalan, ya itu lebih baik. Nanti suhunya berapa? Ini juga ada aturan di Permenkes 91. Nah, terus ke-12 adalah kontrol proses, termasuk jaminan mutu. Bahwa ini dijamin mutunya. Ya. Nah, ke-13, sistem komputerisasi. Nah, ini tadi. Ini ada di bawah saya memang. Sistem komputerisasi. Ini semua harus dimasukkan di data dan di aplikasi, mulai dari perekrutannya, ya misalkan ada donor pengisian formulirnya. Nah, ini harus masuk di dalamnya, baik itu nanti ditunda donornya atau tidak, ya, atau sukses, atau mungkin ada kejadian waktu pengambilan itu pingsan, ada kejadian bengkak, nah ini tercatat di ini. Nah, atau mungkin nanti kedepannya adalah dari misalnya donor di Malang mau donor di ini bisa ngeling nanti kedepannya gitu. Nah, ini yang kita harapkan gitu. Nah, selama ini masih belum. Nah, itu. Terus ke-14 pengelolaan unit mobil unit. Ini kegiatan di luar dari mana nih? Dari PMI kantor. Terus ke-15 notifikasi donor reaktif. Nah, ini harus ada konsultasi. Kalau ada yang reaktif dari tadi ya, MLTD-nya harus ada konsultasi konseling. Terus ke-6, rekrutmen, seleksi, dan pengambilan yang sekarang lagi rame, yaitu masalah berkaitan dengan COVID, yaitu plasma konvalesen. Ini ada syarat-syarat tersendiri. Nah, lanjut ya. Itu ya. Nah, ini ya, jadi donor darah, kegiatan penyumbangan darah secara sukarela untuk membantu orang sakit yang memerlukan tanpa adanya imbalan. Ini ya. Jadi yang bagus apa? Yaitu donor dengan sukarela, kemauan sendiri, keinginan sendiri. Nah, jenisnya ini, jenis donor itu ada 3, yaitu donor keluarga atau donor pengganti. Ini diizinkan sama WHO. Kenapa? Diharapkan kalau keluarga itu nanti sudah tidak perlu, dia jadi donor ke donor sukarela. Ini donor pengganti itu darah yang diambil itu untuk keluarganya. Tapi ada resikonya juga.
kalau perlunya itu cuma satu, ya. Terus perlunya situ tambah celaka kedua, ya. Karena apa? Kalau perlunya situ segera, sedangkan untuk pengambilan itu kan perlu waktu. Setelah pengambilan harus diuji saring, harus diperiksa penyakitnya, harus diproduksi, jenisnya macam apa, kan gitu. Nah, kalau menggunakan darah keluarga ini. Nah, donor yang kedua adalah donor komersial. Kalau donor komersial ini sama WHO nggak diizinkan, dan di Indonesia mulai dianjurkan tidak ada. Walaupun masih ada, tapi ya kita anjurkan. Nah, kalau di Malang ini sudah tidak ada. Karena apa? Komersial ini biasanya dia merahasiakan identitasnya. Yang penting saya donor dapat uang. Dan biasanya uang yang diterima lebih besar daripada pengganti service cost yang ada di PMI. Nah, kalau dia dari komersial, nanti di PMI-nya tetap kena untuk biaya service cost. Service cost itu biaya pengganti pengolahan darah. Berapa? Itu sudah ditentukan oleh Kementerian Kesehatan. Berapa besarannya, itu ya. Nah, terus jenis donor lagi, yang ketiga adalah donor sukarela. Ini yang kita harapkan. Ya, kita harapkan secara sukarela, tanpa imbalan, ya. Walaupun setelah donor ya tetap kita dapat penghargaan, ada yang sudah 10, 25, 50, 75, 100, ada penghargaan dari PMI. Atau setelah donor mesti dapat paket toh, paket untuk mengganti untuk cairan semacam itu. Itu bukan imbalan itu adalah ya untuk pengembalian supaya kondisinya tidak terjadi dehidrasi apa ya, itu semacam gitu. Nah, apakah harus susu atau yang lain? Nggak harus sebetulnya cairan. Yang penting adalah cairan, karena masyarakat itu kalau habis donor mesti dapat susu kan gitu. Nah, kita harapkan gitu. Yang penting cairan harus banyak. Sebelum donor dan setelah donor harus banyak minum air. Ya, itu jangan alkohol, jangan merokok dulu. Nah, itu yang tidak diizinkan itu sebetulnya. Tapi orang Indonesia itu sakti, saya tak merokok aja, nah, semacam gitu ya. Karena apa ya? Kita harapkan jangan, gitu ya. Nah, orang yang donor harus sehat. Kenapa? Ya itu sudah terima bahaya penularan infeksi tadi ya, yang MLTD tadi, pengambilan darahnya ini, karena resiko yang tadi saya jabarkan masalah darah aman tadi, jangan sampai nanti kalau diambil dari orang yang tidak sehat, ya, terjadi penularan, baik itu petugasnya, ya, baik yang menerima, ya, dan yang membawa, ya, terutama yang membawa untuk distribusi, apalagi yang ngambil keluarganya. Tapi kita sekarang tidak dianjurkan kalau ngambil darah, baik di bank darah maupun di rumah di PMI, itu dianjurkan adalah petugas daripada rumah sakit. Nah, ya, daripada rumah sakit yang ngambil, jangan keluarganya. Kita harapkan gitu. Tapi masih ada, ya mesti ada, karena ya kenapa ya? Karena biasanya keluarga kalau nggak berangkat panik, ya semacam gitu. Ya, akhirnya berangkat sendiri, ya melanggar aturan sendiri kadang, gitu ya. Rantai dinginnya dihiraukan, nah secepatnya untuk dapat darah masih mampir-mampir juga kadang, kan gitu ya. Itu yang kita harapkan sudah mulai dihindari. Lebih baik kalau petugas dari rumah sakit. Itu. Lanjut. Nah, ini syarat pendonor darah. Secara umum, yaitu usia, berat badan, interval penyumbangan kalau sudah rutin. Penampilan pendonor, kalau mabuk ya enggak boleh. Gitu ya. Terus termasuk tatonya, tatoan apa enggak? Nah, kalau tubuhnya kecil apa enggak? Kelihatan wajahnya green-green apa enggak ya? Semacam gitu itu termasuk penilaiannya. Ya, kesehatan pendonor saat dan risiko akibat yang gaya hidup. Nah, ini. Terus kondisi medis yang memerlukan penolakan permanen. Ini kalau biasanya sudah donor ketahuan atau nanti mengisi dari formulir itu ketahuan. Kondisi medis yang memerlukan penolakan sementara,
Nah, riwayat imunisasi, riwayat infeksi ini harus disebutkan secara jujur. Kalau nggak jujur memang ada risiko. Nah, risikonya apa? Ya baik untuk petugas, baik itu. Tapi nanti akan ketahuan dari screening administrasi. Nah, ini alur. Alur yang ada kesibukan di unit transfusi darah ini. Alurnya. Yaitu tadi, dari yang saya terangkan di depan tadi, ini bagannya, ini apakah ini apa? Ini termasuk SOP. Ya. SOP itu bisa ditulis, bisa bentuk flowchart semacam gini, atau nanti ada flowchart lagi, lebih detail lagi, nanti lebih jelas untuk donornya. Masa pandemi COVID. Nah, ini nanti kita sesuaikan. Jadi pada umumnya, kalau tidak ada pandemi COVID, ini. Jadi rekrutmen donor. Rekrutmen donor itu ada yang dikatakan risiko rendah dan risiko tinggi. Kalau dia risiko tinggi, ya kita batalkan. Masyarakat yang berisiko tinggi kita batalkan. Tapi kalau risiko rendah, ya kita ambil, kita lakukan seleksi donor darah. Nah, seleksi donor darah ini berhati-hati. Ada CCP 1, yaitu titik kritis, titik kontrol kritis. Apa yang dimaksud titik kontrol kritis? Titik kontrol kritis itu ada halal mungkin persyaratan satu aja diabaikan, risikonya akan berdampak ke selanjutnya. Kok bisa tahu? Bisa. Contohnya, CCP 1 kita hiraukan untuk memenuhi syarat. Syaratnya apa? Seleksinya apa? Contohnya, dia tekanan darahnya tidak memenuhi syarat. Usianya tidak memenuhi syarat. Diabaikan. Oh, tidak apa-apa. Orangnya gemuk, usianya belum 17. Misalnya gitu. Nah, waktu pengambilan ini akan ketahuan. Nah, kalau terjadi apa-apa, nah di sini pengambilan sama ada CCP itu. Jadi orang kalau diambil itu ya kan disuruh genggam. Contohnya dia disuruh genggam. Terus diabaikan, habis ditusuk suruh buka gitu ya. Pembersihannya untuk pensterilannya diabaikan. Akhirnya ketahuan nanti di komponen kualitas darahnya tidak memungkinkan. Kalau dari CCP 1 tadi ketahuan di pengambilan darah, orang ini kok apa ini? Kok pusing waktu diambil, berarti ada yang tekanannya mungkin tidak memenuhi, istirahatnya tidak memenuhi, kan gitu ya. Itu diabaikan, berat badannya tidak memenuhi, bisa juga gitu ya. Kalau di CCP 2 akan ketahuan di komponen hasil darahnya kok jelek gini kan gitu ya. Kalau ini diabaikan semua di MLTD nanti ketahuan. Ya, dari uji saringnya, hepatitisnya ada ketahuan. Ya, penyakit-penyakitnya ketahuan di sini. Makanya ada CCP ini. Nah, ini kesibukan yang ada di UTD ini. Jadi ada rekrutmen donor, seleksi donor, pengambilan donor, ada darah di karantina, ada uji silang serasi ya, uji saring. Yang MLTD-nya ini uji silang serasi. Kalau pasien mau ngambil harus disatukan. Darah pasien dengan darah donor harus disatukan. Mau nggak bersatu? Kalau nggak mau satu berarti harus pengobatan dulu. Nah, terus penyimpanannya gimana? Rantai dingin tadi prosesnya permintaan itu gimana? Ini termasuk nanti di rumah sakitnya. Terus diserahkan petugas itu harus bagaimana? Ini ada hal-hal yang memang harus dilihat di kantong itu ya, di darahnya itu harus dilihat. Ya. Nah ini secara ini juga SOP, tapi ini saya sesuaikan dengan kondisi COVID. Nah, ada di sini ya, kalau donor ini kita batasi di donor, ya. Yaitu relawan donor, administrasi khusus, registrasi ini, terus pemeriksaan dokter, seleksi donor, cuci lengan, pengambilan darah, administrasi. Nah, ini terus ini cuci tangan. Nah, ini adalah pemulihan. Yang terakhir adalah pemulihan. Refresh atau refresh setelah ambil donor. Relawan donor mulai harus masuk, mau donor harus cuci tangan atau pakai hand sanitizer.
harus kita ukur suhunya, terus ini dilihat oksigen darahnya dilihat, harus di bawah, di atasnya 93, ya harus itu. Nah, di kota ada, di Kota Malang ini sudah dilakukan itu. Nah, terus ada formulir, kalau di masa tidak pandemi, ini tidak ada formulir untuk screening COVID. Nah, kalau sekarang harus diisi dulu, apakah dia itu habis berkumpul dengan orang banyak, terus dia habis berpergian ke pasar, atau naik kendaraan umum, atau mengalami sesak, atau berhubungan erat dengan orang yang sakit COVID. Nah, itu di situ. Di situ ada nanti poinnya, poin 1 sampai 5. Kalau poin 5 ini orang yang, ini nanti pertimbangannya mungkin untuk ditunda sementara, atau harus isolasi langsung, isolasi COVID. Nah, atau pemeriksaan dulu ya, pemeriksaan itu, tapi dilakukan mungkin dengan cara mandiri, karena kami kan nggak meriksa itu. Nah, registrasi, ini utama adalah KTP, tadi di situ ada CCP 1. Kenapa kok ada KTP? Karena identitas KTP itu yang kita pakai, dan kita cocokkan wajahnya bener nggak sih donor ini, gitu ya. Yang bawa KTP dengan data kami bener apa enggak, kalau nggak betul ya itu. Nah, ini untuk menghindari tadi donor komersial tadi, itu ya. Terus riwayat ini diisi semua riwayat secara umumnya, terus pemeriksaan dokter akan ditanyai kembali. Nah, ini screeningnya gitu. Terus seleksi donor, ini pemeriksaan golongan darah, HB-nya dilihat, RH resusnya dilihat, HCT-nya dilihat, suhunya juga dilihat lagi gitu ya. HCT ini untuk kekentalan darahnya, ya. Nah, itu dilihat. Terus cuci lengan, karena apa? Kalau HCT dilihat berkaitan apa? Berkaitan dengan nanti yaitu layak enggak data ini untuk diproses untuk produksi. Jenisnya kan macam-macam. Nah, ini cuci lengan ini adalah lengannya terutama minim lengan yang mau ditusuk. Kalau dua-duanya boleh-boleh, enggak apa-apa. Cuci lengan ini fungsinya apa? Untuk membersihkan dari kotoran. Ya, itu ya. Di lengannya yang mau ditusuk itu harus dibersihkan. Mungkin dari debu-debu atau apa. Nah, itu. Terus pengambilan darah. Nah, ini pengambilan darah. Nah, tentukan di mana yang mau dilihat, alirannya lancar atau tidak, waktu diambil itu terjadi reaksi apa enggak, pasiennya pingsan atau enggak, ya ini Nah, terus administrasi pengambilan darah. Ini di catatan-catatan itu yang tadi ada catatan-catatan itu dimasukkan secara administrasi. Nah, kalau sudah enggak ada apa-apa, ini sudah, baru dia dianjurkan untuk istirahat 10 sampai 15. Usahakan adalah minum banyak ya, diperbanyak minum, santai, jangan tergesa-gesa. Kalau orang Indonesia itu sulapan semua. Ya, berani. Wis enggak apa-apa saya, tapi kalau di jalan, nah ini saya beberapa kali ngalami gitu. Dia enggak apa-apa, habis dari sini tiba-tiba dia duduk terpapar panas, akhirnya kami harus membawa ke rumah sakit, semacam gitu. Atau kemungkinan dia, waduh, kan mesti panik, habis donor kok darahnya keluar lagi ya, karena apa? Ngangkat dengan alat berat atau apa, yang tangannya pakai ditusuk tadi dipakai untuk ngangkat. Nah, ini dianjurkan tidak, jangan. Makanya dianjurkan istirahat dulu 10 sampai 15 menit, minum makanan yang ada di situ, multivitaminnya diminum, ya, semacam itu ya. Lanjut. Ini gambaran lebih jelas. Nah, tadi itu SOP semua sebetulnya aturannya. Nah, ini ya juga SOP, tapi kita terjemahkan dengan gambar. Nah, ini ya. Kalau alurnya gini, nah sama alurnya, cek suhu, cuci tangan, ini dengan gambar supaya lebih jelas saja yang ini, poin ini. Ya, ini kegiatan donor darah mobil unit ada di ruangan. Sistemnya gini,
Nah, jarak harus mengambil jarak antriannya, terus tempat pengambilan darahnya harus berjarak. Nah, kalau di mobil unit, misalkan menggunakan bus, harus gini, harus areal untuk antrian harus terbuka juga. Tapi ini ya, ini untuk pengambilan aja, mengalihkan untuk pengambilan darah aja, ada di dalam mobil. Ya, ini bedanya di situ aja. Lanjut. Nah ini macam-macam pack. Ada suara ini yang masuk masih. Ada pack. Ini kantong darah. Kantong darah itu dibedakan, ada yang tunggal, ada yang ganda, ada yang tribal, ada yang isinya 4. Ya. Ini darahnya isi 4. Ya. Ada yang isi 5, ada. Tapi pengambilannya cuma 1. Ya, pengambilannya cuma 1. Ini proses ini. Ini untuk proses semua untuk proses produksi. Ya. Terus ada 9 macam jenis darah yang akan diproses di Kota Malang ini. Yaitu darah lengkap, darah PRC ini, sel darah merahnya itu, WE ini dari PRC, darahnya dicuci lagi, nanti dihilangkan apa itu, lendutan-lendutan itu ya, yang serat-serat itu dihilangkan untuk WE. Terus ini plasmanya, kalau ini menggunakan teknologi sudah, jadi tidak perlu untuk alat pemutar, ini langsung disaring. Yaitu PRC leodepleted, ini modern ini. Jadi disaring itu darahnya ya agak anu juga sih, kosnya juga agak ada beda. Terus FFP, ini FFP ini darah ini dibekukan. Alat pembukunya apa? Ini. Ya, alat pembukunya ini. Kalau yang tadi ini alat pemutarnya ini, alat pemisahnya ini. Jadi prosesnya itu. Terus ada trombosit. Nah, trombosit ini yang seringkali dikatakan kalau di umum adalah darah itu seringkali kosong karena usianya trombosit hanya 4 sampai 5 hari. Ya. Terus AHF. Nah, tambah AHF ini dari FFP ini setelah beku harus dibiarkan di suhu kamar antara 2 sampai 6. Setelah cair diputar sama dengan trombosit diambil. Ini usianya cuma 2 jam. Ya, cuma 2 jam kalau sudah dia bawa oleh pasien 2 jam aja cuma. Terus aferesis, aferesis ini hanya orang diambil untuk trombositnya aja. Sel darah merahnya dikembalikan dalam tubuh sama dengan plasma konvalesen. Kalau plasma ini adalah yang diambil adalah plasmanya dan harus dia pernah menderita COVID, plasma konvalesen itu bedanya. Kalau aferesis ini biasanya trombosit. Trombosit ini kalau ada pasien yang perlu berapa? Perlu 6 sampai 8 lebih baik pakai aferesis. Karena aferesis ini apalagi kalau puasa itu, aferesis ini orang satu sudah bisa mengcover 6 sampai 8. Ya. Tuh. Ini gambaran alat-alatnya. Nah, ini. Jadi setelah diambil darah itu bentuknya semacam gini. Ya, ini di karantina. Ya, setelah dikarantina, setelah dikarantina dibagi sampelnya. Ini ke bagian komponen, ke uji saring, ke konfirmasi, ke mutu, ke rilis, bisa keluar apa enggak. Ini urut-urutannya gitu. Nah, ini alat yang tadi menerimanya bukan darahnya. Kalau darahnya tadi langsung diproses di alat ini. Ini di bagian komponen yang darahnya. Nah, contoh darah yang diambil biasanya karena adik-adik donor itu kan ada tabung-tabung itu. Nah, ini tabung-tabungnya itu. Nah, tabung yang warnanya ini digunakan ya, warnanya ada ungu, ini ada keogulannya. Ya, ETA namanya ETA untuk antibekunya di sini untuk uji mutu. Ini untuk konformasi, untuk nanti di-cross-kan ya.
di cross ini untuk pasien biasanya. Pasiennya yang bawa tabung, baru di crosskan dengan darah donor. Terus yang merah ini untuk IMLTD, yaitu untuk uji saring. Nah, ini ada di kami ada yaitu berupa cold storage, yaitu disimpan di suhu 2-6 darah itu. Nah, itu kalau orang masuk, petugasnya masuk harus pakai ini ada tandanya. Harus pakai jas hangat itu ya. Tapi yang enggak basah. Terus harus pakai masker, harus pakai tutup kepala, kaki karena dinginnya kalau orang masuk kalau enggak tahan bisa flu masuk itu, tapi darah tidak rusak. Itu cold storage-nya ada di Malang. Kalau mau lihat sini boleh. Ya, yang kita periksa untuk MLTD yaitu hepatitis B, hepatitis C, sifilis dan HIV atau AIDS. Itu yang kita periksa. Yang ada di Malang. Itu standar 4 ini adalah standar dimanapun UTD biasanya menggunakan ini. Cuma metodenya yang beda-beda mungkin. Menyesuaikan dengan anjuran dari pusat dan juga menyesuaikan kalau UTD-nya kecil menyesuaikan dengan kondisi kemampuan UTD itu. Nah, ini brosur. Kalau dulu hal-hal semacam ini masih dirahasiakan. Kalau sekarang nggak boleh. Apalagi di Malang ini sudah di Kota Malang ini sudah CPUB. Apa itu CPUB? CPUB itu adalah cara pembuatan obat yang baik. Apa kaitannya tadi? Ya, kaitannya tadi secara hukum tadi kembali ke peraturan dari Kepala Badan POM tadi. Kami harus mematuhi itu. Makanya syarat donornya ini harus diberitahukan. Yang tidak diperbolehkan donor siapa aja ini kita beritahukan. Terus donor darah ditunda apabila ini ya. Nanti materinya boleh, nanti diambil. Terus apa yang harus dilakukan bila ingin donor darah lagi, gitu ya. Terus ini persiapan sebelum donor supaya nanti donor itu sukses. Ini harus banyak minum, harus makanan-makanan ini. Ya, itu yang dianjurkan supaya HB-nya memungkinkan. Terus apa ini? Tensinya memungkinkan. Nah, ini juga kalau waktu diambil ada reaksi transfusi semacam gini, ya ini untuk pendonornya ya, atau bengkak. Kalau di B nanti adalah memar, itu sama dengan ini. Kalau di kami adalah istilahnya hematum. Nah ini faktornya banyak, bisa karena donornya, bisa karena petugasnya. Contohnya mungkin adik-adik sudah pernah donor, pas vena yang ditusuk digoyang-goyang bisa bengkak semacam gini. Atau kemungkinan tadi diambil sudah jarum masuk masih menggenggam. Ya, bisa juga atau mungkin nerima HP ditusuk ada telepon diterima goyang-goyang ya bisa juga. Itu atau setelah pengambilan tangannya masih ngepal terus itu bisa juga terjadi itu. Terus pencegahan kalau terjadi semacam gitu. Nah, ini pencegahannya. Pencegahannya ya apa nanti? Nah, ini nanti ada dianukan. Nah, syarat donor yang terbaru sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan nomor 91 tadi, berat badannya itu adalah 45 boleh. Kalau dulu 50 ya di sini yaitu. Terus kalau usianya yang diizinkan 17 sampai 60. Kalau sampai usia berapa? Usia 65. Kalau sudah 60, ini dianjurkan ada surat dokter, hasil lab itu ya. Terus HB, terus ini HB-nya 12,5 sampai 17. Terus tekanan darah ini agak turun. Kalau dulu minim adalah 60 sampai 100, 110 sampai bawahnya adalah 70. Kalau sekarang enggak, 100 pun boleh, 100 sama 60 masih diizinkan ini. Nah, kalau dulu enggak, tapi ya dilihat tadi kondisi pasiennya, donornya itu fisiknya gimana. Nah, fisiknya orangnya kecil, kelihatan enggak ditanyai dulu ya semacam gitu. Nah, harus dilihat fisiknya. Terus istirahat minim 5 sampai 6 jam.
wanita tidak sedang haid, hamil, menyusui. Nah, ini sebetulnya haid pun diizinkan, tapi nyaman apa enggak? Kalau nggak nyaman ya jangan. Nanti ya, tuh faktornya itu. Tapi HB-nya memenuhi apa enggak? Nggak memenuhi ya jangan. Kalau memenuhi sih nggak apa-apa. Tapi biasanya kalau orang datang bulan yang putri nggak nyaman waktu diambil, dilihat aja, disawang, dipandangi yang anu aja agak nggak nyaman juga gitu ya. Nah, apalagi kalau ditunggui gitu ya, yang apalagi yang petugasnya pas laki-laki. Sama wanita aja, sama-sama wanita aja dipandangi juga nggak nyaman ya, semacam gitu. Apalagi ini tidak bisa gerak, tidak bisa kemana-mana, nanti ikut tambah, ya lebih baik ditunda dulu. Terus tidak pecandu alkohol, terus tidak imunisasi apa? Kalau difteri aja selama tidak ada reaksi, monggo. Biasanya kalau petugas biasanya difteri aja ditunda. Minum obat lihat, kalau paracetamol ya tidak apa-apa, tapi kalau mengandung aspirin dianjurkan 3 hari harus ditunda dulu, atau sebelum 3 hari itu tidak minum nggak apa-apa. Nah, kalau minum waktu sebelum 3 hari minum obat ini biasanya ditunda. Terus tidak terpapar COVID, karena apa? Nanti ada sendiri sih, ya, ada sendiri untuk masalah COVID itu, untuk plasma itu. Nah, ini permintaan. Sebelum saya ke permintaan, ini tolong diperhatikan ya, yaitu kartu donor itu yang sekarang, kalau dulu mungkin ada adik, ini yang mudah untuk dikenali secara nasional maupun internasional, ini adalah kalau golongan A itu warnanya kuning, kalau golongan B itu warnanya ini pink ya, warnanya merah muda, kalau golongan O itu warnanya biru, kalau golongan AB itu warnanya putih. Kalau adik-adik dulu mengenal, ini kebalik Indonesia, tapi sekarang sudah disesuaikan dengan kondisi di semua untuk internasional. Nah, resus ini. Nah, ini resus itu juga termasuk golongan, ya, resus positif dan negatif. Nah, ini positif negatif. Biasanya kalau di pengisian bukan diisi strip ya, negatifnya bukan itu, ditulis harus dengan nek atau pos gitu ya. Ini di permintaan darah. Nah, permintaan darah itu ini. Nah, di sini kan ada ABOAB. Terus resusnya apa? Ini enggak boleh ditulis strip gitu ya. Nanti sama orang lain ditambahi lagi, yang negatif itu ditambahi satu lagi positif akhirnya. Nah, ini kena resikonya di situ, makanya ditulis harus nek dan macam itu. Nah, ini permintaan darah itu harus ada formulir dari rumah sakit dan harus ada lambang rumah sakitnya, bukan lambang PMI ya, lambang rumah sakitnya dan identitas rumah sakitnya. Yang pertama, ini harus diisi rumah sakitnya di mana, nomor registernya berapa, namanya siapa, alamatnya di mana, diagnosanya apa. Ini nomor ruangannya berapa, registrasinya pasien berapa, HB-nya berapa, ini harus lengkap. Dan nama-nama ini harus tercantum juga di dalam tabung ini, tabungnya sampel dari pasien. Ya, dari pasiennya ya, bukan dari ya. Ini pasiennya harus dibawa ke PMI, namanya harus sesuai, jangan sampai keliru A atau I. Keliru A atau I tidak sama dengan di formulir, mesti dikembalikan sama petugas. Kenapa itu? Di rumah sakit itu namanya banyak, namanya Agus saja banyak, gitu ya. Kalau nggak jelas, makanya harus ada register, harus ada apa nih, ruangannya, usianya, termasuk di dalamnya itu. Nah, permintaannya apa jenisnya? Nah, ini permintaan ada sifat. Sifat permintaan itu ada situ, namanya di formulir itu ada situ. Ada persediaan atau biasa, ya. Ada lagi persediaan atau lagi biasa. Kalau sifatnya situ berarti segera untuk
lakukan pengerjaan dan segera untuk dilayani, darahnya segera diambil. Tapi kalau persediaan itu masih ditunda, bisa juga mungkin mau melahirkan besok karena diaban-abani diberitahu oleh dokter ini perlu transfusi. Nah, ini untuk persiapan. Bisa. Atau mau operasi kapan? Itu untuk persiapan biasanya. Kalau biasa ini sewaktu-waktu bisa untuk diambil. Biasa itu, sewaktu-waktu diambil. Jadi kalau diperlukan ya diambil, kalau nggak perlu ya nggak diambil. Nah, inilah kalau sifatnya biasa. Di formulir itu ada, makanya kalau adik-adik mungkin ada keluarga, ada tetangga, nah nanti perlu transfusi dilihat di sini. Terus jenisnya jangan sampai keliru, jenis dengan golongan. Kalau golongan tadi ya ABO, AB, resus positif dan negatif. Terus kalau jenisnya tadi yaitu komponen tadi FFP, WB, BRC, ini di sini ada suhunya yang harus dijaga. Terus perlunya berapa? 2 labu, 2 kantong ya. 2 labu itu sama dengan kantong. Perlu 2 kantong, 3 kantong, 4 kantong, 10 kantong, ya semacam gitu. Nah, keterangannya ada keterangan kemungkinan perlu 10, diambil 5 dulu. Ya, bisa juga semacam gitu, ya. Atau mungkin CC-nya gitu ya. Ini. Nah, di sini harus ditandatangani, formulir ini harus ditandatangani oleh dokter atau kemungkinan ditandatangani oleh petugas yang diberikan kewenangan. Dan harus ada yaitu stempel, ya, stempel dari rumah sakit itu. Kalau kurang stempel, ya dikembalikan karena formulir ini bukan formulir untuk sembarangan. Harus ada rumah sakit harus menambahkan itu. Masalah ABO/AB kalau diformulir jangan ditulis kalau nggak tahu atau ragu-ragu atau kemungkinan karena keluarga saya ya sudah diperiksa belum. Nah itu ya. Karena keluarga saya ada A atau B. Kemungkinan ini ada kemungkinan jangan. Karena kalau keliru di sini, ini resikonya kalau orang kerja di UTD itu, satu kakinya ada di hukum, satu kakinya ada di kuburan. Ya. Jadi kalau keliru, golongan keliru apa, ya siap-siap untuk dihukum. Nah untuk pasiennya apa? Nambah resiko. Ya, pasiennya antara hidup atau mati, kan gitu ya. Nah itulah resikonya di situ. Nah, itu yang kalau kerja di UTD ya harus teliti itu. Nah, nomor kantong tadi, jadi di gini, di ini ya, saya kembalikan tadi. Nah, ini di kantong itu, di selang ini kan ada selang, ya, ada selang ini ada nomor kantongnya. Nah, ada nomor kantongnya. Makanya kantong ini, selang ini tidak boleh dipotong sampai tuntas gini, tidak boleh. Sudah tidak bisa, darah itu walaupun sehat, tidak bisa untuk dipakai. Karena apa? Identitasnya sudah tidak ada. Gitu ya. Loh, jadi di selang itu. Ini tadi. Nah ini. Nah di selang ini, selang yang lewer ini ada nomor kantong ini. Nah, ini sesuai dengan barcode ini. Ini ada barcode. Sesuai dengan barcode ini, nah ini. Nah, itu. Ini arsipnya. Ya, itu yang dikerjakan itu nanti dipadukan antara itu. Nah, ini ditulis di sini nomornya. Terus ini nomor kantong darahnya ini, terus siapa tanda tangan petugasnya. Terus ini nomor kantong ini kalau lebih dari 1. Ini ada kolom lagi. Nah, ini petugas harus tanda tangan di sini. Ada petugasnya, tanda tangan, apa, dan gitu ya. Tuh. Itu ya. Nah, ini permintaan kalau ada dari rumah sakit. Apa yang perlu dipersiapkan? Pasien harus dirawat di rumah sakit yang rumah sakit itu atau puskesmas itu diizinkan melakukan transfusi. Kalau enggak boleh. Jadi kalau ada orang perlu darah pas Muharram gitu ya, ada perlu darah untuk apa? Ada yang memanfaatkan mau dipakai untuk memberi makan keris, ya tidak boleh. Ya, jadi darah itu hanya untuk diberikan kepada pasien yang memerlukan untuk kesehatan aja, untuk pemulihan tadi.
untuk sebagai obat darah itu. Terus ini ada formulir permintaan darah dari dokter yang tadi sudah saya singgung tadi. Membawa contoh darah pasien paling tidak 5 cc. Nah, kalau bayi ya tolong dikonfirmasikan ke petugas laborat yang ada di UTD. Nanti 3 cc mungkin bisa. Karena pengambilan bayi itu sulit. Ya, pengambilannya sulit. Kadang di tangan nggak bisa, kadang bisa juga di kepala. Ya, itu makanya harus dikonfirmasikan kalau kurang dari 5 cc. Terus yaitu proses uji silang serasi tadi, yaitu dicocokkan golongannya betul, RH-nya betul, resusnya betul apa enggak. Terus keluarga dianjurkan supaya tidak terhambat, kalau mungkin JKN itu tidak kena. Selama rumah sakit itu ada kerjasama dengan kami, masalah ini BPD, biaya pengganti pengolahan darah ini tidak kena. Tapi kalau enggak, ya kena. Yang tadi kami sebutkan bahwa ketentuan ini sudah ditentukan oleh kementerian, oleh pemerintah. BPD ini disiapkan supaya tidak terjadi waktu darah sudah selesai mau dibawa, ternyata petugas kami yang pelaksana itu kan nggak bisa ngambil kebijakan yang gitu ya, karena ya dia harus melaksanakan gitu. Jadi kalau kasir itu ya harus terpenuhi, kalau enggak bisa. Nah, itu semacam gitu. Nah, terus ini darah diterima segera mungkin untuk dibawa ke rumah sakit. Nah, ini kalau ada permasalahan dengan resus negatif, ini resus negatif itu paling sulit, darah langka, karena pasien yang memerlukan transfusi resusnya negatif harus mendapatkan donor resus negatif. Tapi kalau pasiennya itu resusnya positif, mendapat donor resus negatif, tidak ada masalah gitu ya. Tapi ini harus itu. Nah, nyarinya agak sulit. Harus ada dokter yang merawat mengisi formulir sama. Formulir lengkap harus ini. Nah, konfirmasi ketersediaan golongan ini harus dikonfirmasikan. Kalau enggak nanti kita kasih solusi-solusi bagaimana mencari resus negatif itu. Karena di Indonesia ini ada komunitasnya untuk resus negatif, yaitu Resus Negatif Indonesia. Atau kalau di Jawa Timur ada lagi, yaitu keren, yaitu keluarga resus negatif. Itu ada di sini. Nah, terakhir ucapan kami, terima kasih. Mungkin dari adik-adik ada hal-hal yang kurang jelas atau kemungkinan ada hal yang perlu ditanyakan. Nah, atau kalau mau bukti nanti studi ke kenyataan, boleh main-main ke PTD. Alurnya kok sama apa enggak ya, sesuai apa enggak. Nah, itu nanti boleh. Sekali waktu memang boleh ke UTD, atau mungkin apa yang kami terangkan tadi dicocokkan dengan di daerahnya. Daerah saya kok gini-gini, nggak apa-apa. Nah, saya senang ada masukan. Saya kira itu, moderator, mungkin kita buka sesi pertanyaan dari adik-adik, silakan. Mbak, silakan Mbak. Dari moderator, mungkin adik-adik ada yang perlu ditanyakan. Ya, terima kasih untuk Pak Agus atas materinya. Untuk teman-teman semua, dari penjelasan Bapaknya tersebut, apakah ada yang ditanyakan? Silakan bertanya. Saya mau tanya. Ya, silakan Mbak Khalil. Baik, perkenalkan nama saya Halil. Saya dari kelompok internasional. Di sini saya ingin bertanya seperti ini, Bapak. Apakah bisa masih anggota PMI untuk mengikuti join menjadi anggota di UDD PMI Kota Malang seperti itu? Dan jika bisa, bagaimana langkah-langkahnya? Seperti itu. Terima kasih, Bapak. Ya, terima kasih untuk Mbak Halili. Niki pripun untuk dijawab langsung nopo
menunggu pertanyaan selanjutnya nggih, Pak? Saya kembalikan terserah jenengan. Mau 3 penanya atau 2 penanya dulu, baru saya tanggapi atau langsung kita tanggapi. Terserah moderator saya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya dibuka 3 pertanyaan. Mbak, boleh bertanya? Saya Bima Arya Damar. Silakan. Kalau kan ada biasanya yang pengambilan darah di universitas-universitas itu termasuk pengambilan darah yang dari mana, Mbak? Oke. Ya, terima Saya kasih. itu. Selanjutnya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, Saya mau nanya, Kak. ya sebutkan nama. Perkenalkan, nama saya Diana Fauziah. Saya mau nanya begini, Pak. Semisal, kalau ada kan katanya yang berhak mengambil darah ke PMI itu pihak rumah sakit. Nah, jika ada pihak keluarga yang ke sana, itu biasanya diberikan juga atau emang benar-benar tidak diberikan gitu, Pak? Terima kasih. Maksudnya gimana? Diberikan apa? Darahnya. Kan katanya yang ngambil itu bolehnya pihak rumah sakit gitu kan. Terus pihak keluarga itu kan nggak boleh ngambil gitu ke sana. Nah, itu gimana biasanya, apakah diberikan juga atau menunggu ada persyaratan tertentu gitu untuk bisa mengambilnya? Gitu. Terima kasih, Pak. Terima kasih untuk peserta yang bertanya. Monggo Bapak untuk Ya, yang pertama, gimana untuk menjadikan anggota baik PMI atau UTD? Kalau UTD itu persyaratannya kalau jenengan itu sudah anggota donor, sudah termasuk jadi anggota donor. Wadahnya ada, wadahnya apa? Perhimpunan donor darah. Ya, perhimpunan donor darah itu minim adalah satu itu sudah anggota sih. Tapi kalau mau jadi pengurusnya perhimpunan donor darah minim harus 3 kali atau 5 kali lah, 3 kali biasanya. 3 kali sudah diizinkan untuk jadi pengurus untuk PDDI gitu ya. Tapi kalau mau jadi karyawannya PMI, nah itu harus jadi karyawannya UTD. Nah, ini kan harus persyaratan paling tidak kan kesehatan. Kalau di teknis gitu. Tapi kalau yang administrasi, apapun jurusannya apa, ya bisa saja disesuaikan. Penyesuaiannya adalah menyesuaikan kebutuhan dari PMI itu apa. Misalnya untuk pendaftaran donor, ini kan tidak harus orang medis. Ya bisa juga SMA tapi ngerti komputer, ngerti aplikasi, ngerti Corel, ngerti Windows, atau mungkin ada yang lain-lain, ngerti Excel, dan semacam gitu ya. Nah itu kalau mungkin administrasi, di administrasinya bagian keuangan ya nggak mungkin dah. Kalau yang di bagian keuangan itu dipegang oleh orang dari kesehatan tapi tidak pernah kursus atau di pendidikan masalah keuangan. Nah, kan aneh juga gitu. Itu jadi jangan dianggap bahwa kantor PMI itu mesti orang kesehatan toh gitu. Enggak juga. Apakah bank kalau dibandingkan apakah bank itu orang keuangan aja? Enggak. Ada orang pertanian. Nah, tapi ada nanti penempuan pendidikan berikutnya gitu ya. Ada orang teknik. Nah, saya punya teman teknik itu ada kerja di bank. Ada anak pertanian kerja di bank. Bagian apa? Ada yang bagian SDM karena senioritas. Ada yang bagian untuk kontrol, bisa. Karena apa? Karena di bank itu kalau angkat kredit untuk survei-survei kan perlu dari masing-masing keilmuan kan gitu ya. Kalau banknya gitu. Ya sama, di unit transfusi darah ya sama. Masing-masing bagian itu kan perlu ahli ilmunya kan gitu ya. Nah, itu disesuaikan dengan itu. Nah, untuk jadi anggotanya di PMI itu anggotanya ya salah satunya semacam adik-adik ini diklat ya, diklat KSR, PMR. Nah, kalau di PMR kan ada Mula, Madya, Wira, baru dilanjutkan dengan di
KSR atau TSR atau mungkin. Nah, supaya jadi anggotanya ya harus aktif, jangan nanti pasif. Nah, supaya itu gitu ya, harus aktif, harus memberikan apa ya pandangannya, jangan selalu tidak optimis, harus optimis, apapun harus. Saya dulu juga pernah jadi apa ya, mencoba jadi ketua, ya sama gitu, harus percaya dengan anak buah juga. Nah, anak buahnya harus ya diajak untuk kreatif, untuk ini. Apalagi yang muda-muda harus mau belajar dengan yang muda-muda. Itu untuk jadi anggotanya gitu. Jangan nanti, oh, aku ya lebih senior, kalau mau lebih tinggi ya harus pendidikan lagi ketuanya gitu ya. Lebih tinggi dari gitu, dari anak buahnya. Karena anak buah makin lama makin pinter-pinter. Lebih tahu persis itu. Nah, itu kalau mau pandangannya ke depan. Itu yang kita harapkan gitu. Jadi kalau di Transbudara otomatis kalau kerja di Transbudara juga anggotanya orang PMI. Jadi kami ini karyawannya PMI, cuma diletakkan di unit Transbudara. Gitu ya. Diletakkan di unit Transbudara, diletakkan di markas, ini bisa juga. Ya, bisa juga diletakkan di TSR-nya untuk ngurusinya, untuk ngurusi tenaga sukarelanya atau di KSR-nya ngurusi itu. Nah, semacam gitu. Jadi itulah kalau keanggotaan itu. Jadi otomatis jenengan ini nanti jadi anggota PMI ya. Jadi anggota ya. Sebentar. Dan saya Bu nanti tak ya, tak telepon, saya masih Zoom sebentar lagi. Ya. Nah, terus pertanyaan yang kedua, yang di instansi-instansi itu termasuk apa? Ya, di kampus-kampus itu istilahnya MU, ya. Kalau orang menyebutkan MU boleh bahasa Inggris. Kalau kami MU itu apa? Mobil unit. Mobil unit. Jadi itu mobil unit. Mobil unit itu apa? Mobil unit itu hanya memindahkan cara pengambilannya ada di lain. Peraturannya sama dengan di UTD. Memindahkan aja. Memindahkan tempatnya. Ya, memindahkan tempatnya. Tapi kalau UTD-nya itu sudah CPOB, ya, kalau sudah CPOB arealnya harus memenuhi sesuai dengan itu, termasuk suhunya, ruangan ini untuk apa, makanya dilakukan survei lokasinya. Kalau nggak memenuhi, kita sarankan, bukan kita tolak, kita sarankan. Misalnya maunya 100, ruangannya tidak memungkinkan untuk diambil 100. Ya kita sarankan harus diturunkan. Karena pengambilan kita maksimal 4 jam di luar daerah itu. Nah ya kalau dulu seandainya. Kalau sekarang enggak. Bentar ya. Bu, sebentar lagi tak telepon, saya masih Zoom. Bentar ya. Nah, itu ya. Jadi itulah kalau di UTD, kalau di apa di Kota Malang gitu. Kami harus selalu melakukan survei lokasinya memenuhi apa enggak, arealnya memenuhi enggak, sesuai dengan protokol kesehatan apa enggak. Nah, ini kita survei. Kalau mau lihat tadi, makanya kami jelaskan melalui flowchart, kami jelaskan melalui flowchart bentuk bagan, kita jelaskan melalui gambar tadi. Nah, itu ya.
ini penyimpangan. Nah, itu resikonya gitu. Apalagi berkaitan dengan nasib darah-darah yang rusak itu overdate bisa. Darah yang tadi rusak karena pemeriksaan, rusak karena produksi, rusak karena macam-macam rusaknya itu. Ya, karena darah itu perlakuannya ya cukup rumit juga. Ya, ada lagi satu lagi mungkin karena waktunya tinggal 2 menit ya, tinggal 7 menit ya. Ada itu kalau menerima apa memberikan, Pak? memberikan. Oh, gitu. Tapi sebaliknya tidak bisa begitu. Oh, benar nonton, Pak. Apa benar seperti itu? Terus ada lagi pertanyaan lagi? Enggak? Cukup itu? Saya izin bertanya, Pak. Oke, monggo. Jadi, Pak, kenapa seorang wanita yang sedang menyusui itu tidak diperbolehkan untuk mendonorkan darah? Oke. Gini, untuk wanita yang sedang menyusui kok tidak boleh untuk donor, gitu ya, karena zat besinya itu masih diperlukan anaknya. Gitu ya, Pak. Jadi yang di susu, yang diambil susu sama anaknya itu kan zat besinya. Nah, gitu ya. Nah, kalau dulu orang head itu enggak boleh, sekarang boleh. Ya, orang hamil boleh, sebetulnya boleh, tapi nah, lihat kehamilan keberapa gitu. Ya, itu ya. Itu. Terus kalau masnya tadi darah O itu kalau secara teori itu universal, Mas. Universal itu bisa memberikan kemana saja boleh. Itu untuk darah, ya. Tapi kalau berkaitan dengan plasma yang justru bisa itu adalah AB, gitu ya. Tapi kenyataannya tidak boleh, ya. Kenyataannya tidak boleh. Kalau O ya harus dapat O, B harus dapat B. Resusnya kalau negatif ya harus dapat negatif. Tapi kalau resusnya positif, dapat negatif nggak ada masalah, gitu ya. Itu kenapa? Nah, kenapa kok gitu? Kalau kita teliti secara terwiti gitu, darah itu akan menyatu itu perlu waktu. Perlu waktu antara 3 sampai 1 tahun. Makanya orang yang transfusi itu dianjurkan tidak donor dulu. Itu ya. Ya. Kenapa gitu? Kan sama dapat darah dari orang pendonor. Terus itu di dalam tubuh itu untuk menyatukan, untuk menyesuaikan. Nah, itu perlu waktu. Nah, itu ya. Nah, kalau O itu diberikan ke golongan A, golongan B, boleh keadaan apa? Emergency. Kalau golongan A itu tidak ada sama sekali, dokter berani tanda tangan. Boleh. Nah, itu keadaan itu. Karena apa? Ya itu tadi loh. Kalau menyatunya agak perlu waktu, agak lama gitu. Makanya sekarang ini kan agak sulit. Tapi gini, ada lagi. Kalau si bayi itu belum diketahui donornya, ya belum ketahuan golongan darahnya, akan disesuaikan dengan ibunya. Itu ya maksudnya ya. Bayi kan sulit ya Mas. Sulit diketahui. Sudah diambil spet, tapi dilihat golongannya belum tahu. Di sistem kita dihangatkan, belum tahu golongannya. Nah, akhirnya untuk mendapatkan transfusi itu dokter tanda tangan disesuaikan dengan golongan ibunya. Nah, itu bayi kembar itu loh belum tentu golongannya sama. Nah, itu yang perlu dipahami, gitu ya. Itu Mas, Mbak, gitu nggih. Sudah jelas Mbak. Nah, boleh nanti kalau kurang ada pertanyaan langsung di WA ke saya boleh, atau langsung telepon ya boleh, ya.
Saya terbuka kok, Mas. Kalau nggak saya angkat atau nggak saya tanggapi, berarti HP saya lagi dicas atau lagi menerima yang lain-lain. Karena ini saya bagian apa ini? Bagian rekrutmen ini ngebel terus, makanya tadi terganggu terus ya. Banyak yang nelpon nanti aja. Itu Mbak moderator, gimana? Waktunya habis atau masih berlanjut? Masih materinya, nah saya akan menyimpulkan dan membacakan ringkasan dari materi yang disampaikan Bapak tadi. Jadi struktur organisasi di UTD, di FI kepala UTD, di bawahnya ada manajer kepanitiaan, kepala seksi, Putus-putus sih. donor. Kak, kok putus-putus, Pak? Putus-putus. Oke, ulangi lagi. Jadi Halo? struktur di PMI kemarin ini ada kepala UTD yang harus dilakukan, manajer kepastian, kepala seksi pengelolaan donor, kepala seksi pengelolaan darah, kepala seksi pengawasan mutu, kepala seksi tata usaha. Nah, tujuan pelayanan darah di PMI Kota Malang yaitu menjadikan pelayanan darah di UTD PMI adanya ketersediaan yang berkualitas dan aman. Aman ini itu pendonoran yang didonor. Rantai pelayanan darah di PMI ini ada 16. Yang pertama rekrutmen donor sampai rekrutmen seleksi dan pengambilan plasma konvalesan. Donor darah yaitu kegiatan menyumbangkan darah secara sukarela untuk membantu orang sakit yang memerlukan tanpa mendapat imbalan. Di sini donor darah ada 3 macam, yaitu donor keluarga atau pengganti, komersial, dan sukarela. Nah, syarat pendonor darah ini ada 3 syarat umum, kondisi medis yang memerlukan penolakan permanen dan sementara, riwayat infeksi. Nah, di darah ini ada 9 macam, WB, PRC, WE, LP, PRC, FTP, trombosit, AHF, apirisis, plasma konvalesan. Nah, di sini hal-hal yang mungkin terjadi setelah donor, misalnya nyeri, kesemutan, dan ini dapat dilakukan pencegahan dengan 3 cara, yaitu istirahat 15 menit setelah kegiatan donor, yang kedua tidak menggunakan lengan bekas tusukan untuk kerja berat, dan yang ketiga tidak bepergian jauh. Sekian yang dapat saya ringkas. Terima kasih Bapak Agustri Prasetyo untuk menyampaikan materinya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf nggih kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Apabila ini termasuk yang kedua, Mbak. Kedua untuk Zoom yang kemarin dari Poltekkes. Nah, sesuai dengan harapan dari Pak Heri, pelatihan walaupun di kampus itu tidak bisa dilaksanakan, bisa melalui daring. Itu yang kita harapkan. Begitu juga kegiatan, jadi permasalahan-permasalahan dari mana ini, dari adik-adik bisa untuk tidak putus hanya di kampus gitu ya, untuk rapat-rapat atau apa ya. Itu ya saran kami gitu. Saya kira gitu. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.